Halo sob, balik lagi bareng gua di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan rezekinya makin lancar. Hari ini, gua nggak sabar banget mau ngobrolin sesuatu yang baru aja kejadian. Dan pastinya, bikin dada kita agak membusung dikit sebagai penggemar balap tanah air. Kita lagi ngomongin masa depan. Kita lagi ngomongin Moto3 musim 2026 yang baru aja buka tirai di sirkuit Buriram, Thailand. Buat kalian yang tadi ketinggalan atau cuma lihat sekilas hasil akhirnya, Veda finish di posisi kelima. Mungkin ada yang bilang, ya cuma kelima, nggak podium bro. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru ambil kesimpulan sebelum kita lihat datanya. Di balapan sekelas Moto3, di mana motor-motornya punya spek yang 11-12, dan isinya pembalap muda yang lagi lapar-laparnya, finish kelima di debut itu bukan sekadar bagus, tapi sebuah pernyataan serius. Coba kita rewind sedikit ke jalannya balapan tadi. Start dari posisi yang cukup oke, Veda nggak kelihatan gugup sama sekali. Ini poin plus pertama yang gua catat. Biasanya rookie itu demam panggung, apalagi ini seri pembuka. Semua mata tertuju ke mereka. Tapi Veda, dia main tenang sob. Dia paham betul kalau Buriram itu trek yang tricky. Butuh pengereman keras, tapi juga butuh corner speed yang manis. Momen yang bikin gua sempet nahan napas itu pas lap ke-8. Lu bayangin, dia sempat nyodok ke posisi ketiga setelah ngasapin Adrian Fernandez dari tim Leopard Racing. Kita tahu lah ya, Leopard itu tim elit di Moto3. Motor Honda mereka biasanya racikannya paling ngeri. Tapi Veda, dengan motor Honda tim Asia, berani adu late braking sama Fernandez. Itu mentalnya udah beda, bukan mental hore yang cuma numpang lewat. Memang sih, pas di lap ke-9, jarak Veda sama Maximo Quiles yang ada di posisi kedua sempat kebuka sekitar 1,7 detik. Quiles emang lagi on fire banget tadi buat ngejar David Almanza di depan. Di sini kelihatan kalau jam terbang emang nggak bisa bohong. Quiles dan Almanza punya pace yang sedikit lebih matang buat maintain ritme balap. Veda sempat keteteran dikit, terus disalip sama Alvaro Carpe dan Fernandez lagi, bikin dia turun ke posisi kelima. Tapi yang gue suka, Veda nggak panik. Ini kuncinya. Biasanya kalau rookie udah disalip, mentalnya down, terus ritmenya kacau, akhirnya merosot ke belakang. Veda nggak begitu. Dia sempat turun, tapi dia fight balik. Dia sempat naik lagi ke posisi 4, ditempel ketat sama Valentin Perone. Jual beli posisi di Moto3 itu makanan sehari-hari. Dan Veda membuktikan, dia punya skill buat baku hantam di barisan depan. Ada satu hal teknis yang mau gua soroti, dan ini penting banget buat konteks performa Veda. Coba lu perhatiin hasil 10 besar. Pemenangnya, David Almanza pakai KTM, rebranding. Runner-up, Quiles pakai KTM. Posisi 3 dan 4 juga grup KTM. Veda finish kelima pakai Honda. Artinya apa? Veda adalah pembalap Honda terbaik di seri pembuka ini. Ini bukan hal sepele sob. Kita tahu dalam beberapa tahun terakhir, dominasi motor-motor Eropa, KTM Group, di kelas kecil itu gila-gilaan. Honda seringkali kesulitan buat ngimbangin akselerasi keluar tikungan mereka. Tapi Veda, dengan motor NSF 250 RW-nya, bisa nempel dan bahkan ngerepotin barisan KTM itu. Dia finish di depan Adrian Fernandez, seniornya sesama pengguna Honda, yang finish ke-6. Buat gua, fakta bahwa dia langsung jadi referensi pembalap Honda di balapan pertamanya itu, prestasi yang jauh lebih mahal daripada sekadar posisi finishnya. Terus, gimana kabar rival-rival seangkatan Veda? Ingat kan zaman Red Bull Rookies Cup? Rivalitas Veda sama Brian Uriarte itu sengit banget. Nah, di Moto3 2026 ini, mereka ketemu lagi. Hasilnya, Uriarte yang pakai motor KTM Ajo harus puas finish di posisi ke-7, di belakang Veda dan Fernandez. Sementara Hakim Danis, jagoan tetangga kita yang juga rookie, sayangnya finish jauh di posisi ke-18 dan belum dapat poin. Jadi, kalau kita mau bicara objektif, Veda menang telak dalam rookie battle seri pertama ini. Dia langsung dapat predikat rookie terbaik. Poin 11 yang dia bawa pulang itu, modal yang sangat berharga buat kepercayaan diri dia menatap seri-seri selanjutnya. Veda sendiri bilang di wawancara pasca balapan kalau dia emang udah pede dari awal karena hafal karakter sirkuit Buriram.
Saya sudah mengenal sirkuit ini, dan hal itu memberi saya sedikit lebih percaya diri, kata dia. Kelihatan sederhana ucapannya, tapi implikasinya besar. Penguasaan sirkuit bikin dia bisa fokus ke manajemen ban dan strategi balap, bukan lagi sibuk nyari racing line. Itu kedewasaan yang luar biasa buat pemuda umur 17 tahun. Tapi, sebagai reviewer yang jujur, gue juga harus kasih catatan. Walaupun impresif, masih ada PR buat Veda. Terutama soal konsistensi lap time di paruh kedua balapan. Tadi kelihatan pas ban mulai habis, Veda agak sedikit kesulitan nahan gempuran Alvaro Carpe dan Perone. Quiles dan Almansa di depan bisa bikin gap karena mereka punya manajemen ban yang lebih rapi. Ini wajar banget buat rookie, karena balapan Grand Prix itu durasinya lebih panjang dan intensitasnya beda sama balapan junior. Pelajaran ini pasti bakal jadi bahan evaluasi tim Honda Team Asia buat seri berikutnya. Ngomongin soal juara seri ini, David Almansa emang layak dapet jempol. Pembalap Intech GP ini main rapi banget. Dia start dari pole, sempat turun ke posisi 2 digeser Quiles, tapi tetap tenang. Keberuntungan emang memihak yang siap, karena Quiles bikin kesalahan melebar jelang finish, akhirnya Almansa yang kunci kemenangan, dan dapat 25 poin penuh. Drama lap terakhir kayak gini yang bikin Moto3 nggak pernah ngebosenin buat ditonton. Sekarang mari kita lihat klasemen sementara. Almansa memimpin dengan 25 poin, Quiles 20, Perone 16, Carpe 13, dan Veda ada di posisi 5 dengan 11 poin. Posisi yang sangat strategis. Dia nggak terlalu jauh dari puncak, tapi juga udah ngamanin poin di saat banyak pembalap lain crash atau gagal finish. Kesimpulannya gimana Sob? Debut Veda Ega Pratama di Moto3 2026 ini menurut gua sangat solid. Nggak lebay kalau gua bilang ini salah satu debut terbaik pembalap Indonesia di kancah Grand Prix dalam 1 dekade terakhir. Dia nggak cuma sekedar ikut meramaikan grid, tapi dia kompetitif. Dia ada di grup depan. Dia kelihatan di kamera bukan karena lagi di overlap, tapi karena lagi fighting rebutan podium. Buat kita para fans, tugas kita tetap support dengan rasional. Jangan langsung nuntut juara dunia di tahun pertama, biarin dia proses. Moto3 itu neraka yang menyenangkan, persaingannya brutal. Veda butuh waktu buat adaptasi sama sirkuit-sirkuit Eropa yang mungkin belum terlalu dia kenal nantinya. Tapi kalau lihat startnya di Buriram kayak gini, gua optimis masa depan cerah buat The Little Java. Gue juga mau apresiasi tim Honda Team Asia yang kelihatan udah nyiapin paket motor yang cukup kompetitif buat Veda, meskipun secara top speed mungkin masih agak kalah dikit sama rombongan KTM di trek lurus panjang Buriram tadi. Tapi handling motor Veda kelihatan enak banget buat diajak nikung, dan itu modal bagus buat sirkuit-sirkuit teknikal nanti. Jadi itu dia ulasan gua soal debut Veda Ega Pratama di Thailand. Gimana menurut kalian Sob? Puas nggak sama performa Veda? Atau ada yang ngerasa harusnya bisa lebih nekat lagi? Tulis pendapat kalian santai aja, kita diskusi bareng-bareng. Yang jelas, musim 2026 baru aja mulai, dan perjalanan masih panjang. Tetap pantengin terus update otomotif dan balap bareng gua. Sampai ketemu di review selanjutnya. Keep safety riding di jalanan Sob.